Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi di Ziana Zen Channel. Dan sekarang hari ini tuh spesial banget karena aku ngenalin teman-teman tersayang aku. Namanya siapa? Bidantia. Bidantia. Terus? Bidan Ulfa. Bidan Ulfa. Jadi kita itu satu tempat kerja ya di rumah sakit holistik. Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih. Pertanyaan pertama apa ya? Kira-kira alasannya kenapa sih milih jadi bidan? Coba, Dantia dulu. Dantia dulu. Awalnya bidan itu pilihan terakhir. Awalnya pengen kimia analitik atau enggak ahli gizi. Cuman karena SBM, SNM-nya nggak keterima, jadi dengan saran orang tua jadi bidan aja gimana? Dicoba deh. Jadi masuk ke Bakti Asih Purwakarta. Terus lanjut, Daufa gimana? Coba. Awalnya sih emang udah termasuk dalam buku mimpi untuk jadi bidan. Cuman yang lebih apa sih namanya tuh lebih menguatkan lagi dikala kita tuh dilakukan oleh teman kita sendiri. Apakah kamu mampu untuk menjadi bidan? Jadi di hati tuh apa sih ada rasa bahwa saya tuh harus bisa membuktikan itu. Harus mampu gitu ya. Kalau aku sendiri sih, aku emang nggak ada kepikiran mau jadi bidan ya, cuman karena dorongan orang tua, ya udah deh bidan aja katanya sih biar cepet kerja. Jadi aku nurut aja ya, orang tua kan harus diturutin gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua nih, berapa lama coba sudah jadi bidan? Oke, kalau aku udah dari tahun 2011, kurang lebih ya 13 tahunan ya. Kalau bidan dia gimana? Dari 2021 berarti udah mau 2 tahun lebih. Oh, masih seger-seger ya jadi bidannya. Bidan lupa gimana bidan lupa? Dari 2020 masih baru juga. Masih baru juga, oke. Terus pertanyaan saya adalah hal apa sih yang berkesan, yang paling berkesan selama jadi bidan dari awal sampai sekarang? Coba dari bidang Fani deh, dari tadi bidan Tia terus ya. Hal yang paling berkesan setelah terjun di dunia kebidanan lah ini Iya, namanya. betul. Jadi saya tuh pernah melakukan apa sih namanya tuh bukan home care, melakukan pelayanan. Pada ibu yang setelah melahirkan pasca operasi sesar. Terus saya jadi keinget sama ibu saya sendiri bahwa ibu saya tuh memperjuangkan saya nyampe sebesar ini tuh ternyata sangat banyak banget pengorbanannya ya. Betul banget itu ya. menjadi Pokoknya kita tuh jadi flashback ya ampun, orang tua kita tuh pengorbanannya udah gede banget sih ya, gitu betul. ya, sampai mempertaruhkan hidup dan matinya gitu. ya untuk kita. Coba bidan Tia gimana? Hal yang paling mengesankan saat nolong partus. Pernah saat itu ada yang pasien lahiran tapi kurang kooperatif. Jadi saat ngeden itu susah. Jadi ngeden yang salah dari leher, nggak saat seperti BAB gitu. Jadi lama saat partus itu dan bayinya nggak langsung nangis. Di situ yang paling menegangkan karena bayinya nggak langsung nangis. Jadi kita coba berbagai cara dan alhamdulillah nangis, nggak perlu dirujuk. Itu kesannya saat jadi bidan itu benar-benar tangisan bayi itu jadi hal yang paling bikin kita tenang. Betul. Paling bikin kita happy ya. Betul, itu semua Rasa capek hilang. Betul ya, betul sekali. Betul bangetnya, pokoknya teman-teman kalau belum jadi bidan belum bisa ngerasain sensasinya tuh kayak apa ya. Sama tuh aku juga hal yang paling berkesan itu ketika aku tuh nolong, zaman dulu kan kalau nolong lahiran bidan cukup satu ya, nggak kayak zaman sekarang harus 2 kan. Nah waktu itu aku nolong pasien sendiri ya, dari awal normal, tapi ketika bayi sudah lahir ternyata perdarahan. Jadi aku tuh tegang sendiri, tapi dengan di situ kita dituntut untuk berpikir cepat gitu loh. Gimana ini cara mengatasi perdarahannya dengan cepat? Ya udah, aku langsung pasang infus 2 jalur, langsung manggil perawat bayi buat pokoknya banyak hal itu ya. Itu tuh yang bikin kita bisa loh nolong pasien yang mau perdarahan dengan pre-shock gitu, kita bisa loh gitu. Nah itu. Oke, selanjutnya, nah suka dukanya jadi bidan apa sih? Ya namanya jadi bidan tuh nggak dilihat enaknya doang. Bebidan tuh beharnya, bebidan tuh kaya ya gitu ya. Bebidan tuh enak ya, jadi bidan tuh banyak duit apalah gitu ya. Nah sekarang kita tanya nih, suka dan dukanya jadi bidan tuh apa sih? Oke, sekarang siapa? Bidan Tia dulu. Oke. Mulai dari dukanya dulu aja. Oke, dukanya dulu boleh. Di akhir. Iya benar. Dukanya itu saat misal ketemu pasien tapi dia tuh membawa-bawa hal yang menurut dia aku tuh
pantaslah diprioritaskan. Wow. Ya kan ada yang seperti itu gitu, dan bahkan meremehkan nakes kita sendiri gitu ya. Nah seperti itu kan mungkin ada beberapa orang yang seperti itu. Dan juga untuk hal yang bikin kita suka untuk profesi bidan ini, saat kita ketemu pasien-pasien yang enak diajak bicara, nurut dan kooperatif sama saran yang kita berikan gitu. Selanjutnya bidan Nova, gimana nih suka dukanya jadi bidan? Oke, untuk suka dukanya jadi bidan, dari sukanya dulu aja kali ya. Oke, sukanya dulu. Yes. Jadi sukanya itu sih setelah saya terjun di dunia kebidanan, saya lebih bisa mengenal orang lain dari apa sih namanya tuh, dengan cara kita ngobrol, Betul. ngobrol sama orang, terus kita bisa apa sih namanya tuh bisa menginformasikan ilmu-ilmu yang kita punya. Contoh dengan cara mengedukasi yang awalnya pasien tuh sering merasa resah dengan dirinya sendiri, terus kita tuh cuman Bu, ibu harus semangat, ibu harus apa sih namanya tuh harus memikirkan diri ibu. Maksudnya kayak itu tuh hal yang sepele tapi si pasien tuh butuh dengan banget itu gitu ya. Jadi support system gitu. Iya, seperti itu, betul. Terus kalau untuk dukanya mah kadang kita tuh sering kali apa sih namanya tuh mengabaikan diri kita sendiri. Selalu memprioritaskan Diri kita dan keluarga kita. Ya, Dengan pasien tapi kita dilupain. tapi kita kadang mengingatkan pasien untuk makan tapi diri kita sendiri tidak makan. Sebegitu beratnya jadi Betul. bidan. Oke. Kalau aku sih ya sukanya itu jadi bidan tuh pertama itu adalah pekerjaan yang menurut aku sih banyak banget pahalanya ya. Betul. Itu bener-bener prioritas tuh sebenarnya bukan duit ya, bukan uang, karena kita prioritas itu adalah hubungan sama manusia dan sama Allah gitu ibaratnya. Ya karena benar-benar orang yang jadi bidan itu harus menanamkan sikap yang sabar, legowo, ikhlas gitu. Karena banyak hal yang dikorbankan yang tadi sama bidan udah sebutkan tadi ya. Karena dalam menjalankan tugas sebagai bidan itu kadang kita mengorbankan keluarga, ya kan? Mengorbankan diri kita sendiri, memprioritaskan orang lain, ya begitu. Itulah sebenarnya. Kayak misalnya yang buka PMB pasti kan sering lah diketok-tok tiap malam. Harus antar pasien dari pagi sampai sore sampai malam, bahkan kadang anak nggak kepegang gitu. Itu sih sebenarnya. Terus kalau tadi duka ya? Iya, duka. Sukanya apa ya? Karena jadi ya itu, karena kalau kita ikhlas biasanya dengan lihat pasien berbaliknya itu intinya kita baik, pasien tuh bakal 20 kali lipat baik ke kita loh. Timbal baliknya ada. Ya walaupun ya kita nggak itu materi dah ya, intinya kita hubungan dengan pasien tuh jadinya ya bahagia sih. Lihat nangis bayi aja itu udah bahagia banget gitu. Nah jadi buat teman-teman nih ya yang sekarang nih dari SMA mau ngambil jurusan kebidanan, nah gimana nih Teh Ulfa sama Teh Tia, sarannya apa sih biar jadi bidan yang nggak salah kaprah, biar jadi bidan yang sesuai dengan jalur, biar jadi bidan yang sukses ke depannya? Gimana bidan Ulfa? Sarannya sih buat yang mau mengambil jurusan kebidanan, kalian tuh harus benar-benar serius dalam belajar, khususnya ketika kalian tuh di pendidikan, di dunia pendidikan. Kalian harus menggali ilmu sebanyak mungkin. Contoh kalau kalian lagi praktek, kalian mendapatkan kasus, kalian tuh harus menanyakan itu kepada dosen. Karena dikala kalian udah terjun di dunia pekerjaan, kadang kita susah untuk mencari jawaban dari masalah yang kita temukan. Jadi kita harus memaksimalkan memaksimalkan diri kita untuk belajar. Kalau kita emang benar-benar yakin ingin mengambil jurusan kebidanan, jadi kita harus mempersiapkan diri untuk belajar. Capek itu wajar, namanya kita juga belajar. Kalau contoh kita meluang banyak waktu yang tersita karena kita belajar, itu wajar karena kita akan menikmati hasilnya. Itu yakin akan dinikmati. Kalian tuh akan puas dengan apa yang kalian korbankan. Betul. Jadi jangan berleha-leha terus. Keren banget. Coba bidan Tia, gimana bidan Tia? Sih, jadi kadang di teori sama lapangan kan beda banget ya gitu. Terus juga yang paling utama harus tekun. Kadang kita di tengah-tengah tuh saat perkuliahan jenuhnya ada, capeknya ada. Pokoknya harus ingat perjuangan
kita tuh nyampe sini tuh gimana, ada orang tua, entah keluarga yang lain gitu yang support kita gitu buat kuliah di kebidanan gitu. Betul. Karena dananya juga nggak murah. Nggak murah ya, kuliah kebidanan itu nggak murah guys ya. Tergolong mahal loh, emang bener mahal karena dari praktek. Pokoknya ya. Tapi ya yang kata orang sekolah mahal tapi pendapatan yang katanya nggak seimbang. Tapi nggak apa-apa kan, niat kita berkahnya ya itulah. Jadi harus siap mental, harus siap fisik. Kalau misalnya mau jadi bidan tuh jangan mikir lihatnya jadi bidan tuh rumahnya gede ya. Iya, Jangan lihat gitu-gitunya, betul. Terus saran saya itu, jadi kalau misalnya teman-teman nih ya, zaman sekarang kan sekarang katanya harus minimal berapa? D4 atau S1 ya. Jadi buat teman-teman nih yang baru lulus atau mau ke kuliah kebidanan, langsung aja ambil jalurnya D4 atau S1. Terus nanti konsepnya itu mulai di apa ya Kak? Di apa ya Teh? Di planning. Kita tuh mau jadi apa sih? Mau jadi pendidik kah? Atau mau jadi yang pelayanan kah? Yang praktek, yang buka klinik gitu. Sebenarnya bisa aja jadi dosen, bisa ya? Bisa. Sambil buka praktek. Bisa aja, tapi kita harus udah punya bayangan gitu mau kayak gimana. Coba tambahan lagi gimana? Bidan Nova, Bidan Tia, ada tambahan nggak? Ini perihal cita-cita ke depannya tuh biar bidan tuh gimana sih bagusnya gitu? Paling satu hal sih harus ada atau ada namanya target gitu. Biar kita tuh nggak istilahnya nyasar di tengah jalan. Tujuannya nanti kemana betul, bisa kalau pelayanan pendidikan satu tujuan aja dulu, nanti kesana kan bisa bercabang. Betul. Tujuan utamanya dulu ya apa ya? Kalau misalnya mau lanjut kuliah lagi boleh gitu. Jadi sebenarnya gini sih, kalau menurut saya pribadi, kadang kan ada yang mikir kalau jurusan kebidanan tuh sibuk sampai kita tuh nggak bisa ngelakuin hal-hal yang kita suka. Padahal itu tuh sebenarnya tidak. Tidak. Karena saya punya temen dulu pas lagi kuliah, dia tuh sukanya make up. Tapi di samping itu dia juga langsung kayak tidak memutuskan hobinya itu ya, benar nggak, passionnya itu benar banget. Terus sekarang setelah dia lulus, dia bahkan bisa dua-duanya. Gitu. Bisa bagi waktu, harus pintar bagi waktu berarti. Jadi makeup jalan itu jalan ya. Itu hebat. Banyak yang banting setir ya, yang udah kuliah kebidanan malah jadi MUA gitu ya. Terus ya banyak sih, ada yang malah nggak kerja juga. Kalau gitu. menurut saya karena keadaan bisa sih, karena kan memang nanti kita lulus tuh yang dicari kerja kan ya. Betul. Karena memang ada juga mungkin di jalannya dia susah nyari kerja sesuai profesi, jadi banting setir ke yang lain gitu. Iya bener ya. Jadi sikon? ya sikonnya ya mungkin ya. Jadi ya namanya juga rencana ya, kita cuma bisa tergantung berencana. pilihan masing-masing juga. Betul. Gitu. Cuman kan emang sayang ya kalau ilmunya nggak dipakai. Sayang orang tuh udah nguliahin ya kan. Tapi ya dipikir aja lah. Ya betul ya, kalau misalnya dipikir-pikir kalau mau banting setir ya kita kan mau nggak mau ya itu mungkin sudah pilihan hidup ya. Cuman ya untuk sekarang nih yang mau jadi bidan, tolonglah mulai di planning dari sebelum masuk ke bidan mau jadi apa kita, biar nanti nggak kayak gitu, biar nanti nggak jadi banting setir lah istilahnya, karena itu kan bukan uang yang sedikit ya. Betul, saya nanti orang tuh udah capek-capek gak dipakai deh. Ya walaupun namanya ilmu nggak ada yang nggak dipakai sih ya, cuman pengaplikasiannya. Oke, terima kasih Bidan Tia dan Bidan Ulfa sudah berbincang-bincang sedikit tentang kebidanannya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa semangat terus untuk jadi bidan ya. Pastikan kita jadi bidan yang soleha, sukses dan tetap cerdas dan low profile. Oke, thank you. See you next video. Bye bye.